Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang osteoartritis, ya. Yang mana di sini saya akan membahas tentang patofisiologinya. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang definisinya, ya. Sebetulnya definisi dari OA ini kebanyakan pasien mengeluhkan dengan nyeri lutut, yang dimana paling sering dialami oleh pasien dengan bentuk bobot gemuk dan disertai dengan nyeri lutut, ya. Saat ini saya akan membahas tentang patofisiologinya saja, tapi tidak lupa pula saya akan membahas tentang definisinya, ya. Yang pertama-tama definisinya itu adalah, jadi OA itu adalah gangguan yang ada di sendi, khususnya yang ada di sendi yang bersifat menopang beban, ya. Yang paling sering adalah sendi lutut dan bisa juga pada sendi dari hip joint gitu, ya. Jadi OA ini ada masalah di persendiannya. Nah, masalahnya itu adalah adanya gesekan antara sendi satu dan sendi yang lain gitu. Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian sebelum kita berlanjut ke patofisiologi, saya akan menjelaskan tentang anatominya. Jadi ini adalah gambaran dari bentuk sendi kita, ibaratkan adalah sendi lutut, ya. Di sini tuh ada tulang, ya. Tulang. Dan di sini tuh ada sendi. Ya. Oke. Nah, di atas tulang, di antara kedua tulang ini mereka saling melekat. Nah, biar supaya nggak tergesek antara kedua tulang, ada namanya kartilago, ya. Artikularnya artinya kayak menyatu gitu. Jadi ini adalah artikular kartilago. Oke. Nah, artikular kartilago ini adalah, kalau nama lainnya itu tulang rawan. Sama halnya kayak di hidung atau di telinga. Oke. Di sini ada subchondral bone, ya. Kenapa dikatakan subchondral bone? Karena memang ini adalah tulang, ya. Ini adalah tulang. Kemudian sub itu artinya bawah. Chondral itu adalah arti kata dari chondrosit. Chondrosit itu apa? Nah, chondrosit itu berada yang warna biru ini gitu. Jadi di dalamnya itu adalah chondrosit itu komponen dari tulang rawan. Nah, ini dia komponennya. Jadi ini saya hapus dulu. Jadi ini adalah articular cartilage, ya, yang biru ini. Kemudian kita lanjut sebelah sini. Ini secara histologi, ya. Oke. Nah, di paling atas ini ada namanya resting chondrocyte, yang artinya chondrositnya sudah matang, ya. Semakin ke bawah ada namanya chondroblast, ya. Jadi awalnya imatur, nanti chondroblast ini akan membelah lagi menjadi sel-sel yang disebut dengan chondrosit. Nah, chondrosit inilah yang akan menjadi tulang rawan. Jadi kumpulan tulang rawan adalah chondrosit gitu, ya. Kemudian di dalam dari synovium ini juga ada namanya cairan synovial gitu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jenis dari OA itu sendiri ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi primernya itu dikaitkan dengan usia, nanti sekundernya dikaitkan dengan penyakit lain seperti infeksi atau rheumatoid arthritis, ya. Nanti kita bahas. Nah,
paling sering biasanya kalau misalnya OA ini pada orang yang tua gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke patofisiologi ya. Jadi kan tadi kita bahas osteoarthritis. OA itu ada yang primer, ada yang sekunder ya. Jadi secara patofisiologi usia yang tua pada dasarnya sudah mengalami regenerasi yang terbatas ya, limited regeneration, dan otomatis peningkatan degenerasi sama saja sih ya. Nah, kalau misalnya usia yang tua itu biasanya terjadi penurunan yang namanya penurunan jumlah proteoglikan ya. Jadi semakin usianya tua semakin turun kadar proteoglikannya gitu. Nah, proteoglikan itu yang mana? Yang ini ya. Dia gunanya itu ada hubungannya sama kondrosit. Oke. Jadi di sini dia. Ini adalah proteoglikan agregat. Jadi proteoglikan itu nanti berhubungan dengan kondrosit. Nah, fungsinya apa? Fungsinya buat absorb load, yang artinya menyerap shock ataupun tekanan. Ya, misalnya pada menyerap shock dari mana? Misalnya gini nih. Ini paha. Ini kaki bawah. Jadi pada saat berlari, sendi ini kan sendi itu otomatis memiliki stresor atau tekanan di dalamnya. Nah, maka tekanan-tekanan yang tadi itu akan diserap oleh proteoglikan gitu. Oke. Nah, karena itu penurunan proteoglikan akan menyebabkan terjadinya artikular cartilago yang tadi, yang antara dua tulang ya, AC saya singkat. Artikular cartilago itu gampang tergesek antara kedua tulang, atau antara kedua tulang rawan tadi gitu. Sehingga semakin sering dia tergesek akan semakin sering dia menimbulkan gejala, yaitu nyeri ya. Nah, yang tadi saya dari awal saya jelaskan, yang paling sering adalah hip joint dan knee joint karena stresornya itu lebih banyak, karena mereka adalah weight bearing synovial joints gitu. Jadi sendi yang menahan beban. Oke. Nah, kemudian masuk ke secondary OA. Jadi secondary OA itu kan disebabkan oleh penyakit lain ya. Misalnya gini, misalnya ada kerusakan di articular cartilage. Ini sendi, ini misalnya tulang paha atas. Ini ada os fibula misalnya ya, kan terhubung antara paha atau femur, os femur ya. Jadi terhubung kan. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan di sini, jadi ada kerusakan di situ kan juga ada namanya kondrosit ataupun sel. Jadi kondrosit itu kan adalah sel. Jadi apapun yang mengalami kerusakan di jaringan kita akan menyebabkan sebuah inflamasi ya, sebuah inflamasi. Dan inflamasi tersebut ada beberapa mediator inflamasi. Contohnya sitokin. Sitokin itu banyak jenisnya. Nah, sitokin ini bersifat istilahnya dia merusak. Jadi
udah terjadi kerusakan pada articular cartilage, kemudian keluarlah sitokin itulah yang merusak, dan sitokin itu juga sebagai mediator inflamasi gitu, sehingga menyebabkan proteoglikan itu menjadi berkurang gitu. Kalau misalnya proteoglikan berkurang, jadi fungsi dari shock absorb itu tidak ada, sehingga tidak ada fungsi dari shock absorber di sendi tersebut, dan ujung-ujungnya akan menyebabkan nyeri gitu. Oke. Nah, misalnya ada gangguan inflamasi pada sebelumnya, misalnya penyakit rheumatoid disease. Jadi penyakit ini adalah penyakit autoimun ya. Jadi imun menyerang sendi. Nah, kalau misalnya imun kita nyerang sendi kita sendiri, itu disebut dengan itu salah satu golongan penyakit autoimun ya. Kalau misalnya imun itu kan pada dasarnya dia nyerang bakteri, tapi dia nyerang sendi. Nah, kalau misalnya sendi itu diserang, nah sendi tadi sudah saya bilang itu kan sebuah sel, terdiri dari sebuah sel. Nah, kalau sel ini rusak, dia akan mengeluarkan sitokin, ya kan? Sitokin itu banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah interleukin 1. Oke, nah interleukin 1 ini fungsinya adalah menekan sintesis dari proteoglikan. Nah, ujung-ujungnya apa kalau misalnya nggak ada proteoglikan? Shock absorb nggak ada, 0 ya, dan akan menyebabkan di antara dua sendi akan mengalami gesekan yang mudah gitu, jadi gampang kegesek. Ujung-ujungnya apa ya, nyeri lagi gitu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada siklus dari deformasi articular cartilage dan kegagalan dari kolagen ya. Ini salah satunya yang saya bilang tadi. Jadi enzim sitokin itu ada di proses-proses dari inflamasi. Jadi enzim itu kan fungsinya sifatnya katalisator. Jadi kalau misalnya enzim ataupun sitokin itu ke proteoglikan, itu akan menyebabkan proteoglikan juga nggak dapat diproduksi ya. Kalau misalnya proteoglikan nggak dapat diproduksi, otomatis shock absorber tidak ada. Nah, kalau misalnya shock absorbernya tidak ada, makin gampang lah antara kedua sendi saling bertabrakan. Ini sendi satu, ini sendi kedua. Nah, kalau misalnya sering bertabrakan, mereka akan menyebabkan chondrocyte damage. Chondrocyte damage yang tadi itu adalah sebuah sel. Sel tadi akan mengeluarkan sitokin. Nah, gitu terus terjadi lingkaran perputaran di situ. Gitu. Kalau misalnya proteoglikannya ataupun shock absorbernya tidak ada ya, atau berkurang, akan menyebabkan deformitas pada kartilago. Jadi bentuk dari kartilago itu tidak lagi sempurna, sehingga menyebabkan kegagalan pembentukan kolagen ya. Ini ada beberapa jenis dari tulang rawan. Ada yang namanya elastic cartilage, ada hyaline cartilage, sama fibro cartilage ya. Nah, yang ada di sendi lutut, sendi panggul itu adalah fibro cartilage ya. Ini udah ada contohnya. Kalau misalnya elastic cartilage itu ada di telinga, hyaline cartilage itu ada di hidung, sedangkan fibro cartilage itu ada di sendi-sendi di bagian tulang, biasanya berhubungan dengan tulang. Oke, mungkin sampai situ aja patofisiologi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang